Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trida Urabariski dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang demo mahasiswa 1998. Demo mahasiswa Mei 1998. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan menggerakkan rakyat pendukung demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an. Di Indonesia, gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei setelah 32 tahun menduduki jabatan tersebut. Gerakan ini mendapatkan momentum saat krisis moneter Asia melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Namun, para analisis asing menyoroti percepatan gerakan yang mendukung demokrasi setelah peristiwa 27 Juli 1996, disebut juga dengan peristiwa Kuda Tuli. Kompleks Parlemen Republik Indonesia dan gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat daerah di daerah menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia. Organisasi mahasiswa yang mencuat pada saat itu antara lain Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta dan Forum Kota. Massa membalik dan membakar mobil pada kerusuhan tanggal 14 Mei 1998 di Jalan Hasyim Hasan, Jakarta. Kerusuhan Mei 1998 jadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM secara besar-besaran terjadi di kala itu. Saat itu antaranya yaitu tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Sehari setelahnya, 13 Mei sampai 15 Mei, menyusul peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM lainnya yang dikenal dengan kerusuhan Mei 1998. Latar belakang terjadinya demo. Pada bulan Mei 1998, Indonesia mengalami pukulan berat akibat krisis finansial yang menerpa kawasan Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Meningkatnya inflasi dan pengangguran ditambah dengan perilaku korupsi pemerintah menciptakan ketidakpuasan terhadap pemerintah Orde Baru. Pada bulan April 1998, ketika Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Indonesia setelah masa bakti 1993 sampai 1998, mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia menggelar unjuk rasa secara besar-besaran. Mereka menuntut pemilu kembali diadakan dan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis. Pada demonstrasi-demonstrasi ini, mahasiswa menerima kekerasan fisik karena dianggap akan menimbulkan gangguan. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia serta puluhan lainnya luka. Pada 12 Mei 1998, mahasiswa melakukan demonstrasi dan berjalan dari Universitas Trisakti menuju gedung DPR. Aparat keamanan menembaki demonstran sehingga menewaskan 4 orang mahasiswa dan melukai mahasiswa-mahasiswa lainnya. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Keempatnya kemudian dianggap sebagai pahlawan reformasi. Polisi dan mahasiswa di luar Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang. Kemudian beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya pada pukul 17.15 para mahasiswa bergerak mundur diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai, sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Mereka tewas tertembak di dalam kampus.
terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Lengsernya Presiden Soeharto. Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden B.J. Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa kepresidenannya sebelum kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Mundurnya Soeharto menandai terwujudnya salah satu agenda reformasi. Soeharto telah dijadikan Presiden Indonesia selama 32 tahun. Sebelum dia mundur, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi dalam 6 hingga 12 bulan sebelumnya. Kejatuhan Soeharto juga menandai belakang masa Orde Baru, suatu rezim yang berkuasa sejak 1968. Pengunduran diri Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar permohonan saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut, dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional. Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan. Namun, kenyataan hingga HAM ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya komite reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dan jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi. Sesuai pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, maka Wakil Presiden RI Profesor Dr. Andes B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden atau mandataris MPR 1998 sampai 2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan demisioner dan kepada para pementeri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dan penyelenggaraan pemerintah negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan sumpah jabatan Presiden di depan Mahkamah Agung RI. Analisis. Menurut saya, demo mahasiswa 1998 layak disebut sebagai agen perubahan karena berhasil menumbangkan kepemimpinan Presiden Soeharto setelah puluhan tahun menjabat. Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun yakni sejak Surat Perintah Presiden Indonesia dikeluarkan tahun 1966. Kemudian pada bulan Mei, ia berhasil dilengsarkan karena dinilai kepemimpinannya selama ini banyak menggunakan praktik KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Peristiwa ini menjadi contoh nyata mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa berperan dalam mengubah perubahan dalam tatanan sosial dan pemerintahan. Meskipun masih menjadi perdebatan karena gerakan belum berhasil karena agenda reformasi belum tercapai. Karena gerakan mahasiswa pada masa reformasi Mei 1998 telah membawa perubahan meski belum signifikan. Terima kasih, maaf bila banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.